Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Chandra, NIM M1A119020, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini kita lanjutkan pada soal nomor 2, perbaikan UAS RLTD, yaitu tentang FSM dan cara merancang rangkaiannya dan contoh rangkaian dari FSM ini. Di sini adapun yang pertama yaitu pengertian FSM. Adapun pengertian dari FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang mengembangkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut ini. Yang pertama yaitu state, keadaan. Yang kedua event, kejadian. Dan yang terakhir adalah action, aksi. Pada saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistem itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Di sini juga dijelaskan dan adapun kelebihan dari FSM ini sendiri yaitu sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Dan yang kedua yaitu bisa diprediksi responnya. Yang ketiga, komputasi ringan. Yang keempat, relatif fleksibel. Adapun yang kelima, merupakan metode al-lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. Dan keenam, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Di balik kelebihan itu dan terdapat juga kelemahan dari FSM ini sendiri. Yang pertama yaitu karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai, yaitu terdapat pada game-game tertentu ada seseorang yang menggunakan cheater dan ending dari game tersebut sudah dapat kita ketahui dan kita sebagai pemainnya pun sudah nggak seru mainnya karena endingnya sudah kita tahu dari game tersebut. Itulah kelemahan dari FSM yang pertama. Adapun kelemahan dari FSM yang kedua ini, implementasi pada sistem yang lebih besar, lebih sulit karena pengaturannya pemeliharaannya jadi kompleks. Itu kelemahan yang kedua. Lanjutkan kelemahan yang ketiga. Sebaliknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Lanjutkan kelemahan yang keempat yaitu kondisi untuk transisi state adalah tetap atau dalam keadaan tetap pada kelemahan yang keempat ini. Itulah beberapa kelemahan dari FSM tersebut. Kita lanjutkan pada
Mode desain rangkaian sekuensial sinkron ini menggunakan DFF secara ringkas adalah sebagai berikut. Di sini kita menjelaskan sedikit tentang metode desain rangkaian dari FSM ini. Adapun yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan desain. Kita harus menganalisis dulu untuk apa kita membuat rangkaian ini, untuk kebutuhan apa. Yang kedua, menggambar diagram keadaan, state diagram, kebutuhan model yang digunakan adalah mesin Moore dengan nilai keluaran hanya ditentukan oleh keluaran present state saja. Diagram berisi keadaan saat ini, present state, keluaran present state, dan transisi keadaan yang disebabkan oleh masukan utama. Yang ketiga, menuangkan diagram keadaan ke dalam tabel keadaan state tabel. Yang keempat, menyatakan nilai variabel dari keadaan, aturan-aturan penentuan nilai variabel keadaan dilakukan untuk menghasilkan rangkaian yang lebih efisien. Yang kelima, membuat peta Carnot untuk next state sebagai fungsi dari present state dan masukan utama dan menyatakan persamaan next state. Adapun yang keenam yaitu membuat peta Carnot untuk keluaran sebagai fungsi dari present state dan menyatakan persamaan keluaran. Yang ketujuh, menggambarkan rangkaian sekuensial menggunakan DFF dan gerbang logika. Itulah 7 metodologi desain rangkaian sekuens sinkron menggunakan DFF. Dapat kita perhatikan pada mesin Moore ini terdapat pada unit yang A yaitu pembentukan keluaran, yang B yaitu unit pembentukan eksitansi keadaan, dan yang C yaitu untaian penyimpanan keadaan. Di sini pada yang A ini terdapat masukan dan juga keluaran. Nah, di sini sama kita lihat yaitu dari unit penyimpanan langsung ke unit pembentukan ekstensi keadaan, dan yang terakhir keluaran dan juga masukan. Itulah dari rangkaian mesin Moore. Di sini juga terdapat contoh yaitu mesin Moore pendeteksi 00 dan 11 pada input biner. Nah, yaitu 1 bila X T kurang 2 dan X T kurang 1 adalah 0 dan 0, atau bila X T kurang 2 dan X T kurang 1 adalah 1 dan 1. 0 bila syarat di atas tidak terpenuhi. Di sini kemungkinan kombinasi 2 input terakhir. Di sini adapun dari tabel keadaan di sini yaitu dapat ditentukan yaitu pada ST ditambah 1. Di sini dapat kita ketahui pada yang pertama yaitu SA yaitu keadaan awal, dan SO keadaan di mana X T dikurang 1 sama dengan 0, dan pada X T sama dengan 1 ini terdapat S1 yaitu keadaan di mana X T dikurang 1 sama dengan 1 dan keluarannya adalah 0. Begitu juga dengan SO S0, keadaan di mana X T kurang 1 sama dengan 0 dan S0 nya juga T dikurang 2, dan S1 nya keadaan di mana X T dikurang 1 sama dengan 1 dan keluarannya
tetap 0. Di sini terdapat keluaran yang satu, yaitu contoh yang pada tabel yang terakhir, yaitu S11. S11 yaitu keadaan di mana X T kurang 2. Pada yang selanjutnya yaitu X T sama dengan 0 terdapat S00, keadaan di mana X tambah 2. Pada yang kedua yaitu X ditambah 1 sama dengan 1, yaitu S11, keadaan di mana X ditambah 2 dan X ditambah 1 adalah 1 dan 1, maka keluarannya adalah 1. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang FSM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.